side-eye. Criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika dengan saya Siti Aisyah absen 27. Dengan saya Ayu Nur Istiqomah absen 7. Dengan saya Kirani Wulan absen 15. Saya Putri Cahaya absen 22. Saya Saratul Sifawi absen 36. Saya Pandalvia absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika dan simak video berikutnya. 1. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Yaitu yang pertama, komputer generasi pertama dari 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama juga mengandalkan Machian Law, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Yang kedua ada komputer generasi kedua dari 1956 sampai 1963. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Yang ketiga ada komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1971. Pengembangan IC Integrated Circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Yang keempat ada komputer generasi keempat dari 1971 sampai sekarang. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Yang kelima ada komputer generasi kelima dari sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI Large Scale Interaction yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam suatu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Adalah komputer yang diciptakan dengan berbagai macam kekurangan dan operasi yang sederhana. Sekarang komputer sudah banyak jenis dengan kemampuan waktakir tertentu yang dibuat untuk memudahkan konsumen. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produktif informatika dari ponsel pintar. Bukan hanya sekedar untuk komunikasi, perkembangan ponsel pun jauh melampaui itu. Contohnya adalah komputer yang diciptakan dengan berbagai macam kekurangan atau operasi yang sederhana. Sekarang komputer sudah banyak jenis dengan kemampuan mutakhir tertentu yang digunakan dibuat untuk memudahkan konsumen. Selain komputer itu, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari produk pintar. Selanjutnya ada aspek hukum produk informatika, merupakan hasil buah pikir karya intelektual manusia seperti halnya buku atau karya lainnya. Contohnya yaitu 1. Lisensi komersial, 2. Lisensi gratis, 3. Lisensi umum, dan 4. Lisensi domain publik. Kalian tahu gak sih dampak positif informatika di bidang bisnis? 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 2. Inovasi dalam pembelajaran.